Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, dalam video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana melakukan uji analisis regresi linear berganda di aplikasi SPSS. Di sini saya sudah menyiapkan data, ya, hasil pemberian angket kepada 20 responden. Kemudian ada 2X, X1-nya motivasi, X2-nya disiplin, dan Y-nya prestasi. Jadi maksud data ini yaitu saya ingin melihat bagaimana pengaruh motivasi dan disiplin belajar terhadap prestasi belajar. Ya, jadi judul penelitiannya pengaruh motivasi dan disiplin terhadap prestasi belajar. Adapun di X1 itu ada 4 soal, kemudian ini total dari X1-nya atau motivasinya, ya, ke samping. Kemudian X2-nya ada 4 soal dan di sini ada total ke samping, ya. Kemudian prestasinya ada 5 soal, ya, dan total di sini. Baik, langsung saja bagaimana cara memperoleh hasil analisis regresi berganda dan bagaimana interpretasinya. Kita langsung saja ke SPSS-nya. Nah, baik, di sini sudah ada SPSS tampilan awalnya. Nah, langkah pertama yang harus kita masukkan adalah nama variabelnya. Ya, boleh sebelumnya data dulu kita copy, ya. Nah, di dalam regresi linear berganda, khususnya aplikasi SPSS, yang dibutuhkan itu hanya total masing-masing variabel. Jadi di sini saya langsung copy saja totalnya pada 20 responden. Saya masukkan dalam SPSS. Kemudian untuk X2-nya saya copy. Saya masukkan ke SPSS. Kemudian Y, ya. Y-nya saya copy. Lalu kita masukkan ke dalam SPSS. Nah, di sini X1, X2 dan Y, ya. Nah, untuk mengganti nama variabelnya kita beralih ke variabel view. Lalu X yang di atas kita tulis X1. Kemudian yang nomor 2 X2 dan di nomor 3 adalah Y. Dan desimalnya biar tidak repot kita buat 0 saja, ya. Biar dia pas seperti ini. Nah, pas seperti hasil Excel tadi, ya. Kita balik ke variabel view lagi, belum selesai. Labelnya di sini adalah motivasi. Kemudian X2-nya labelnya disiplin. Kemudian Y-nya adalah prestasi. Nah, kemudian jenis data. Jenis data di sini karena kita menggunakan skala Likert, ya, atau data pilihannya ada 5 option.
5 pilihan jawaban, atau biasa kita pelajari yaitu data ordinal yang modelnya itu sangat setuju, netral, atau kadang-kadang, atau tidak setuju dan sangat tidak setuju ya. Jadi di sini adalah ordinal semua. Oke. Nah, setelah selesai seperti ini, nah ini bagian variable view sudah selesai. Kalau sudah seperti ini, lalu kita balik ke data view. Nah, sekarang kita akan melakukan proses yang namanya analisis regresi berganda. Tahapannya yaitu kita klik analyze. Oke, kemudian kita pilih regression, kemudian kita pilih linear. Nah, kita ingat variabel itu ada dua ya, ada dua jenis variabel, variabel dependent dan independent. Ingat dependent ini adalah variabel y. Maka kita masukkan variabel y-nya di dalam kolom dependent. Kemudian X1-nya kita masukkan ke dalam kolom independent dan X2-nya juga kita masukkan ke kolom independent. Oke. Kemudian kita pilih statistik ya. Kita pilih ya deskriptif dan correlates. Nah, kita pilih continue ya. Kemudian kita klik OK ya. Kita klik OK, muncullah dia seperti ini. Nah, inilah hasil dari uji analisis regresi berganda. Nah, tabel yang sebagai rujukan kita adalah untuk analisis regresi berganda adalah tabel koefisien. Nah, ini kita copy saja ke Word ya, biar lebih gampang. Kita coret-coret ya, kita copy. Nah, ini adalah hasil dari uji dengan data motivasi, disiplin, dan prestasi. Nah, di sini adalah X1-nya motivasi, X2-nya disiplin. Ya. Dan variabel dependentnya prestasi. Nah, yang harus kita ketahui adalah nilai ini yang harus kita lihat di dalam uji regresi berganda adalah ini. Nah, tabel kolom kedua, unstandardized coefficient. Yang kita lihat adalah nilai kolom B-nya. Nah, kolom B-nya kita tulis saja untuk nilai konstanta itu sama dengan 25,269. Kemudian di kolom motivasi ya, kolom motivasi di barisan motivasi itu nilai B-nya adalah min ya, karena itu min kita buat min 0,380. Nah, ingat ya di SPSS angka 0 di depan tidak pernah dibuat ya. Jadi
patokannya adalah hanya koma di sini, koma, kemudian disambung dengan angka. Ya, jadi tetap kita punya 0 di depan koma. Jadi hasil motivasi itu adalah min 0,380 dan disiplin adalah 0,074. Nah, inilah yang kita ketahui di dalam analisis regresi berganda. Kemudian kita lihat persamaannya, ya. Kita lihat persamaannya. Nah, ini persamaannya, Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah E. Nah, maka kita buat Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah E. Nah, karena datanya sudah kita peroleh, tinggal kita masukkan saja. Y sama dengan nilai A-nya itu adalah nilai konstanta 25,269, ya, ditambah nilai B1-nya adalah minus, ya, karena ini minus maka plus kali minus ya minus, maka langsung saja tulis minus di sini, minus 0,380 X1. Nah, itu menggambarkan X1-nya motivasi. Kemudian nilai B-nya, B2-nya nilainya yaitu adalah tambah 0,074 X2, ya, ditambah E. Nah, inilah persamaan yang kita peroleh. Ya, maaf saya agak kurang enak badan, ya. Nah, jadi kesimpulannya dari persamaan tersebut diperoleh bahwa, ya, jika, nah ini kesimpulannya menggunakan jika dan maka, ya. Jika nilai X1, jika X1-nya bernilai 0, ya, maka Y-nya sebesar 25,269 nilai konstanta, ya. Jadi ini kita tutup dulu, ya, biar tidak salah memahaminya. Nah, ini kita tutup dulu. Nah, kita fokus ke X1 dulu, ya. Jadi kesimpulannya itu masing-masing variabel, ya. Nah, jika X1 itu nilainya 0, maka nilai Y-nya itu atau nilai prestasinya itu sebesar 25,269. Ya. Titik, baru jika, ya, nilai X1 meningkat, ya, meningkat sebesar satu satuan, artinya kita umpamakan saja X1 ini adalah angkanya 1, ya.
Nah, dikali 1. Kan begitu ya. Kalau kita umpamakan 5 ya, sebesar 5, maka kita buat 5 di sini. Karena kita ibaratkan ya, X1-nya ini meningkat sebesar 1 satuan. Nah, sini saya ubah kembali. Jadi kita fokus umpamanya kemari ya. Nah, kalau ini sebesar 1, maka Y akan turun sebesar 0,380. Nah, kalau X-nya meningkat, maka Y-nya menurun sebesar ini. Kenapa dia menurun? Karena di sini adalah negatif. Kalau dia positif, artinya sama-sama naik. Kalau dia negatif, satu naik, satu turun. Begitu ya matematikanya. Ya, mengumpamakannya bahwa X1 ini berpengaruh negatif terhadap Y. Nah, jadi menurunnya sebesar 0,380. Nah, ya kan? Kalau 25, sekian kita kurangkan 0,380, nah segitulah besarnya. Ya, karena kita tidak menceritakan jumlah, maka diumpamakan saja dari 25 sekian turun sebesar 0,380. Nah, kalau di statistik seperti itu kita menjelaskannya. Kita tidak menceritakan jumlah. 25,269 dikurang 0,380 sama dengan sekian. Kita tidak, dalam statistik kita tidak bicara tentang itu. Tetapi di dalam statistik kita membicarakan berubahnya sekian, menurunnya sekian, ya, meningkatnya sekian, menurunnya sekian. Sudah cukup. Nah, jadi sudah bisa dipahami ya. Saya ulangi lagi, jika X1 bernilai 0, kita umpamakan X1-nya nilainya 0, kalau 0 dikali 0,3 ya tetap 0. Maka prestasinya atau Y-nya sebesar 25,269, tetap dia ini konstanta. Tetapi jika nilai X1 meningkat sebesar 1 satuan, kalau kita buat di sini 1, nah, maka Y akan turun sebesar 0,380. Y-nya akan turun sebesar segitu. Kalau kita umpamakan menurun X1-nya, maka Y-nya akan naik. Jadi timbal balik ya, jangan sama-sama naik. Kalau sama-sama naik artinya pengaruhnya adalah positif. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan variabel X2. Nah, ini kita buka kembali. Nah, kemudian ini yang kita tutup. Nah, biar tidak gagal paham ya, ini kita tutup. Karena kita akan menjelaskan variabel X2-nya. Sama seperti yang di X1. Nah, jika X2 bernilai 0, ya, maka Y-nya itu sebesar 25,269. Tetapi jika nilai X2-nya meningkat, ya, meningkat sebesar 1 satuan, ya, maka Y-nya akan meningkat
sebesar 0,074. Nah, kenapa dia meningkat? Nah, karena di sini adalah positif. Artinya kalau X2 meningkat, pastinya Y juga meningkat. Nah, kalau ini dia X2-nya ini meningkat sebesar satu satuan, misalnya di sini kita buat 1 ya kan, 1 dikali 0,074 ya tetap 0,74 ya kan, maka perubahannya itu adalah sebesar 0,074 dari nilai konstanta. Ya, kita tidak bicara tentang jumlah berapa hasil dari peningkatan itu, tidak. Hanya saja kita menceritakan perubahan dia meningkat sebesar 0,074. Nah, gitu ya. Nah, kalau di sini kalian bisa memprediksi, kalau kalian ingin memprediksi. Nah, kalau X2-nya itu meningkat 5% misalnya. Nah, berapa perubahan prestasinya? Tinggal kalian kalikan saja, ya kan? Misalnya di sini meningkat 5 ya, bukan 5% tapi 5. X2-nya di sini 5. Jadi 5 dikali 0,074. Baru ditambah dengan 25 dikali ditambahkan 25,269. Nah, itulah hasil akhir dari prestasinya, jumlahnya. Tetapi dalam kesimpulan uji regresi berganda kita tidak menceritakan hasil atau penjumlahannya, tetapi kita menceritakan berapa besar perubahannya, baik itu dia meningkat maupun dia menurun. Oke ya. Jadi seperti itu saja untuk uji ya analisis regresi berganda. Ya, kalau ada kekurangan nanti kita sempurnakan di video selanjutnya. Ya, terima kasih. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.